Halo anak-anak, jumpa kembali dengan Mem Nani dalam pembelajaran ekonomi hari ini tentang tahap pengiktisaran siklus akuntansi perusahaan jasa. Bagian yang pertama, kita akan membahas mengenai neraca saldo. Mem Nani berharap semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Baik, sambil mengingat kembali mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa, ya. Kalau sebenarnya dalam siklus akuntansi itu ada 3 tahapan, ya. Tahap pertama yaitu tahap pencatatan, jurnal umum dan buku besar isinya, dan ini materi kita sudah selesaikan minggu lalu. Nah, untuk hari ini kita masuk ke tahap yang kedua yaitu tahap pengiktisaran. Untuk tahap pengiktisaran itu ada neraca saldo yang akan kita bahas hari ini, kemudian nanti ada jurnal penyesuaian dan kertas kerja. Kemudian tahap yang terakhir, yang ketiga adalah tahap pelaporan. Tahap pelaporan ini meliputi laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal dan juga laporan neraca. Inilah 3 tahapan dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa tahap pengiktisaran itu meliputi 3 hal yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah neraca saldo, ya. Kemudian ada jurnal penyesuaian dan juga ada kertas kerja. Untuk hari ini kita akan mempelajari khusus neraca saldo, ya. Apa sih yang dimaksud dengan neraca saldo? Neraca saldo atau sering disingkat, bukan disingkat ya, sering disebut ya dalam bahasa Inggrisnya trial balance adalah daftar yang memuat seluruh saldo dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar. Artinya apa anak-anak? Artinya ketika kita mau membuat neraca saldo, kita membutuhkan buku besar. Ya. Kemudian tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menguji apakah semua transaksi yang telah dipindahkan dengan benar. Jadi kita mau lihat apakah transaksi yang kita pindahkan itu sudah benar-benar sesuai gitu ya. Nanti kelihatan di neraca saldo. Nah, bentuknya seperti apa? Ini bentuknya neraca saldo anak-anak. Di bagian atas itu ada judul ya. Judul itu meliputi nama perusahaan, kemudian ada nama neraca, sini neraca saldo, kemudian periode akuntansi, periode pembuatannya. Kemudian kolom-kolomnya sederhana, hanya nomor perkiraan NP, nama akun, kemudian kolom debit dan kredit. Ini format neraca saldo. Baik anak-anak, kita akan melihat contoh langsung ya. Langsung ke contoh. Berikut ini adalah jurnal umum milik perusahaan Jasa Suka-Suka. Ya. Untuk jurnal ini sudah membuatkan jurnal umumnya. Kemudian berdasarkan jurnal di atas, kita diminta untuk membuat buku besar dan neraca saldonya. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui bahwa kita harus menghitung terlebih dahulu berapa buku besar yang harus kita buat. Caranya bagaimana? Lihatlah di kolom ref ini ya, referensi ini. Kalian hitung jumlah akun atau nomor akun yang berbeda. Ini contoh 111, ya kan? Kemudian nomor 2-nya 311. Kemudian 511 nomor 3. Kemudian ada lagi di sini 211, 4. Kemudian ada 121, 5. Artinya apa? Ada 5 buku besar yang harus kita buat. Bu, kenapa kok 111 hanya ditulis 1 kali? Karena nomornya sama. Kalau nomor sama berarti cukup membuat 1 buku besar. Ya, jadi berdasarkan jurnal umum ini ada 5 buku besar yang akan kita buat. Mencoba membuat buku besar berdasarkan jurnal umum.
Yang pertama, tadi kita kan harus membuat 5 buku besar ya. Buku besar yang pertama yaitu dengan nomor kode yang paling kecil adalah 111 nama akunnya KAS ya. Nah, kita melihat dari jurnal umumnya. Yang ada 111 ini tanggal 5 ada 11, tanggal 8 ada, tanggal 10 ada, tanggal 15 juga ada. Maka satu persatu akan kita masukkan ke kolom buku besar KAS. Tanggalnya tanggal 5 dituliskan di sini. Untuk referensi JU1 karena halamannya halaman 1 ya. Kemudian posisi debit 30 juta. Tanggal 5 di sini kan posisi debitnya 30 juta, maka tuliskan di posisi debit 30 juta. Kreditnya kosong. Kemudian saldonya menjadi posisi debit tetap debit 30 juta. Kemudian tanggal 8 ada di posisi kredit, maka kalian menuliskannya tanggal 8 di posisi kredit 2 juta. Kemudian saldonya menjadi 28 juta. Dari mana? Awalnya 30 juta, kemudian di debit ya. Kemudian ada kredit, satu debit, satu kredit, bertolak belakang. Berbeda maka harus kita kurangi. 30 juta dikurangi 2 juta, hasilnya 28 juta. Ya, posisinya debit karena lebih besar yang debit daripada kredit ya. Kemudian berikutnya tanggal 10 posisi debit 10 juta. Ditulis tanggal 10, kemudian debit 10 juta, saldonya menjadi 38 juta. Dari mana? Awalnya 28 juta, kemudian di debit, kemudian transaksi tanggal 10 ada di debit juga. Debit dengan debit sama posisi maka di jumlah posisi sama, berarti menjadi 38 juta. Yang terakhir 15. Tanggal 15 KAS berada di posisi kredit 6 juta. Ditulis di sini tanggal 15, kemudian kreditnya 6 juta, saldo kita menjadi 32 juta. Dari mana? Debit, awalnya saldo 38 juta di posisi debit. Kemudian ada posisi kredit tanggal 15, maka debit dengan kredit itu sifatnya harus mengurangi. 38 juta dikurang 6 juta, maka hasilnya 32 juta. Nah, ini untuk buku besar yang pertama yaitu KAS. Maka ketika ditanya berapa saldo KAS pada tanggal 15 Desember, kalian harus menjawabnya dengan angka 38 juta. Oke, jadi ini buku besarnya anak-anak. Yang pertama tadi KAS ya, paham? Ini Ibu pindah lagi ke slide yang baru. Kemudian yang kedua 121, nomor perkiraan setelah 111 kemudian 121 ya, urutan dari yang kecil tadi ya. Peralatan, kebetulan di jurnal umum peralatannya hanya tanggal 15, posisi debit 6 juta, maka tuliskan di posisi debit 6 juta. Saldonya berapa? Berarti sama posisi debit 6 juta ya. Lanjut berikutnya untuk buku besar yang ketiga, 4 dan 5. Ini urutannya anak-anak ya. Utang usaha nomor 3 dengan nomor perkiraan 211. Kalau kalian lihat di jurnal umum, utang usaha hanya ada di tanggal 10, posisi kredit 10 juta. Maka tuliskan di sini posisi kredit 10 juta, kemudian saldonya tetap 10 juta, posisinya juga sama di kredit. Yang keempat, buku besar modal, nomor perkiraan 311, hanya ada satu transaksi berdasarkan jurnal umum, yaitu tanggal 5, ya tanggal 5. Posisinya kredit 30 juta, maka saldonya juga posisi kredit 30 juta. Yang terakhir adalah buku besar beban gaji, nomor perkiraan 511, ya tanggalnya hanya satu, tanggal 8. Kemudian posisi debit 2 juta, maka saldonya juga posisi debit 2 juta. Yang Ibu cetak dengan tinta warna merah, ya kan? Merah ini merupakan saldo dari masing-masing buku besar, ya. Nah, saldo inilah yang akan kita pindahkan dalam neraca saldo. Nah,
Ini anak-anak, neraca saldo berdasarkan buku besar yang kita buat tadi. Jangan lupa di bagian atas ini harus ada ya, nama perusahaannya, perusahaan jasa suka-suka, kemudian neraca saldo, kemudian periode 31 Desember 2018. Kolomnya tadi hanya nomor perkiraan, keterangan, debit, kredit. Nomor perkiraan 111 itu tadi namanya kas, ya kan? Mendapat saldo 32 juta itu diambil dari yang paling bawah tadi yang cetak warna merah ya, 32 juta debit, maka pindahkan juga di sini debit ya. Jangan salah kolom. Kemudian 121 peralatan juga di debit 6 juta. Kemudian 211 utang usaha di kredit 10 juta. 311 modal di kredit 30 juta. Kemudian 511 beban gaji di debit 2 juta. Nah, untuk memastikan apakah pekerjaan kalian betul atau tidak, caranya kalian lihat total ya. Yang namanya neraca saldo, posisi debit jumlahnya harus sama dengan posisi kredit. Ini sama ya, 40 juta di debit, kemudian kreditnya juga 40 juta. Baik, anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita mengenai neraca saldo. Mem Nani berharap kalian lebih paham, semakin jelas. Nanti kalau mengalami kesulitan silakan menghubungi Mem Nani secara pribadi. Kemudian silakan kalian mengerjakan tugas yang Mem berikan lewat Google Classroom. Tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Bye-bye.